Saya share screen materi ke 8, pertemuan ke 8. Kelihatan teman-teman? Kelihatan? Halo? Kelihatan Pak. Oke, sebelum Kelihatan, Pak. Kelihatan. masuk ke materi, kita awali dengan doa ya. Saya minta bantuan Ananta Pari untuk memimpin doa. Ya, siap Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ananta Pari. Oke, di pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari komunikasi data dan jaringan komputer. Tapi sebelumnya saya pengen tanya, untuk UTS kemarin teman-teman bisa mengerjakan dengan lancar atau ada kesulitan? Bisa Pak, bisa mengerjakan Pak. Maksudnya mengerti materinya ya, maksudnya kita sebelum lanjut ke pemrograman nanti kita akan belajar pemrograman komputer, tapi paling enggak kalian tahu hardware dan software yang kita gunakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang UTS kemarin, kita lanjut langsung ke materi ke-8, yaitu komunikasi data dan jaringan komputer. Oke. Komunikasi ini maksudnya apa? Komunikasi ya harus ada minimal dua orang atau dua mesin, dua komputer, dan saling mengirimkan informasi atau data ya. Kemarin kan data sama informasi kan beda. Kalau informasi itu hasil pengolahan, tapi kalau data masih data mentah. Jadi, komunikasi ini adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Ini bukan cuma seseorang atau masyarakat ya, tapi bisa ditambah dengan mesin atau komputer ataupun robot ya. Sekarang perkembangannya kalau mekatronika ya, kita berpikirnya ke lebih condong ke robotika. Jadi kita nanti targetnya kalau nanti kalian lulus di 3 ataupun D4, teman-teman nanti bisa mengkomunikasikan antara mesin satu dengan mesin yang lain. Umpamanya teman-teman nanti bekerja di industri, diberikan tanggung jawab untuk menghubungkan antara mesin pengemas sama mesin produksi ya, semuanya seperti itu. Nah, untuk komunikasinya menggunakan apa, nanti kita akan pelajari seperti itu. Dan pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti ini. Jadi ada 4 orang yang berbeda-beda dari asalnya berbeda-beda. Yang satu menggunakan bahasa Inggris, satunya menggunakan bahasa Jawa, kemudian satunya India, dan satunya Korea. Nah, ini kalau mereka ngomong semua ini tidak akan apa ya, tahu ya maksudnya apa mereka ngomong. Nah, itu harus ada
satu bahasa yang bisa mempersatukan. Jadi kalau di dunia mungkin bahasa Inggris ya yang sebagai bahasa internasional. Jadi kalau orang ngomong ya paling enggak kita wajib tahu lah, wajib bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita bisa berkomunikasi ke banyak orang. Oke, ini yang kalau bahasa masing-masing ya mereka miskomunikasi, jadi tidak mengerti maksud dan tujuan apa yang mereka omongkan. Kemudian kalau semua orang ini, 4 orang ini menggunakan bahasa Inggris, nah mereka tahu apa yang dibicarakan. Nah ini yang dimaksud dengan komunikasi itu seperti itu. Jadi kita wajib bisa ngomong paling enggak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ya kita kan ada yang asalnya dari Papua, ada yang dari NTT, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa, Kalimantan. Ini kan berbeda-beda bahasa daerahnya. Nah ini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ini yang dinamakan model komunikasinya. Kemudian untuk komunikasi data menggunakan 2 komputer, di sini adalah suatu proses di mana beberapa komputer dapat terhubung dan berkomunikasi antar komputer satu dengan komputer yang lain. Teman-teman dari jurusan TKJ ya, jaringan komputer, teman-teman mungkin sudah diajari untuk mengirim data dari komputer 1 ke komputer 2 itu sudah diajari. Tapi nanti kalian teman-teman yang backgroundnya bukan dari TKJ, paling enggak nanti waktu praktikum teman-teman juga diajari untuk mengirim data di sini bisa menggunakan jaringan LAN atau jaringan wireless ya. Bisa juga ada yang laptop zaman dulu itu menggunakan infrared ataupun bluetooth ya. Tapi minimal ada 2 cara untuk mengirimkan data, bisa menggunakan wireless, bisa menggunakan kabel LAN. Contohnya seperti ini, ada 4 komputer. Nah, supaya terhubung itu caranya gimana? Pertama ya harus di setting nomor IP. Kalau teman-teman pernah mendengar sekilas nomor IP itu apa? Nomor IP ini digunakan dalam pengalamatan ya. Jadi umpamanya nomor IP ini diistilahkan umpamanya kecamatan atau kota ya. Namanya komputer 1 di Jogja, komputer 2 di Jakarta, komputer 3 di Bandung, komputer 4 ke Semarang. Ini yang alamat. Jadi setiap komputer harus punya nomor IP di sini. Kemudian ada tambahan lagi, kalau teman-teman pernah melihat di lab komputer ya, di lab komputer di lantai 4 lab gambar, ini semua komputer itu terhubung. Ada tambahan namanya switch ya, switch. Kemudian ada konektor kabelan di sini. Jadi setiap komputer terhubungnya menggunakan kabelan yang di lantai 4 mekatronika ya. Kemudian nomor IP ini awalnya beda-beda ya, karena setiap settingan awal atau waktu pembelian mungkin defaultnya pun berbeda. Nah ini harus di setting yang ada 4 ini ya, ada 4 bagian. Yang pertama ini baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah ini yang membedakan nanti di nomor paling akhir. Namanya komputer 1, nomor 1, komputer 2, nomor 2. Ini yang lain sama, tapi yang kolom keempat ini yang membedakan. Oke. IP ini singkatan dari Internet Working Protocol.
Di sini merupakan protokol internet yang diperlukan. Sinyalnya putus ya. Ini kok you lost network connection. Sebentar. Kita ulang. Oke, sinyalnya down. Kita pilih jaringan. Halo, halo. Masuk. Ini sinyal dari kampus mati, saya pakai wifi. Kira jaringan saya, Pak. Nah, nggak tahu nih, tiba-tiba kok mati. Kedengaran teman-teman? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, sudah tampil belum PPT saya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Oke, kita ulang ya. IP ini singkatan, jadi setiap komputer itu ada nomor IP. Internet Working Protocol. Di sini merupakan protokol internet yang diperlukan, fungsinya di sini sebagai pengalamatan, fragmentasi dan pengiriman datagram pada jaringan. Format alamat IP di sini panjangnya 32 bit dan dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama, network ID, menunjukkan jaringan kemana host dihubungkan. Kemudian host ID memberikan suatu pengenal unik pada setiap host pada suatu jaringan. Jadi dibagi per kelas ya, ini ada kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian kolom pertama itu nomor 1 umpamanya, kemudian kolom kedua ini alamatnya sampai berapa, kemudian ini yang pin terakhir ini yang menunjukkan bahwa nomor terakhir itu nomor alamat paling apa ya, paling membedakan antara komputer satu dengan komputer lain, nomor IP. Jadi tidak boleh sama ya yang kolom terakhir. Umpamanya nanti kalian menggunakannya di praktikum sensor sama praktikum PLC robotik, ini akan belajar menghubungkan antara komputer sama kamera untuk mata kuliah sensor, kemudian komputer sama PLC Siemens di mata kuliah kendali nanti akan diajari juga. Kemudian menghubungkan antara komputer dengan HMI, Human apa? Intinya untuk tampilan itu. Kemudian nomor IP ini nanti ada beberapa hardware yang sudah ada nomornya ya. Umpamanya kamera, di mata kuliah sensor ada kamera yang nomor IP-nya itu tidak bisa diganti. Jadi nanti komputer kita yang menyesuaikan, bukan kameranya ya.
Jadi komputer kita yang menyesuaikan, kita ubah nomor IP, tapi yang membedakan kolom terakhir. Umpamanya di sini 16.277.214. Kalau kameranya nanti di sini 214, di komputer kita itu selain angka di sini ya, maksimal di sini 255 ya. Maunya 215 atau 213 atau 255 itu masih boleh, maksimal 255. Ini untuk pengalamatan IP. Di laptop kalian, umpamanya kalian mau membuka nomor IP ya ketik aja di start, diklik start, kemudian cmd, nanti klik IP config di situ. Nanti akan muncul nomor IP pada laptop kalian. Kemudian selanjutnya layer OSI. Ini untuk awalan, ini maksudnya apa? Apa itu OSI? Di sini Open System Interconnection atau bisa disingkat OSI, sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Jadi tujuan dibuatnya model referensi OSI ini agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interporate, yang berarti dapat bekerjasama dengan sistem atau produk lain tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Jadi umpamanya produk Intel sama produk AMD itu supaya bisa terkoneksi, bisa terhubung, bisa mengirimkan data atau menerima data, itu harus sesuai OSI ya. Jadi OSI itu suatu model referensi. Ini sudah sebagai seperti aturan ya, protokol membentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi. Jadi ada standar koneksinya untuk sebuah komputer. Jadi produk-produk komputer harus mengacu pada standar OSI ini. Oke, di standar OSI ini ada 7 ya. Yang dibagi, yang kita baca dulu yang atas. Di sini application. Di sini fungsinya untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Di sini contohnya kalau untuk jaringan, ini kan untuk komunikasi. Di application di sini ada aplikasi sendiri supaya dia dapat mengirim data menggunakan jaringan. Kalau kita klik di Windows sama di MacBook, itu mungkin untuk menghubungkannya ya tetap mengubah nomor IP ya, supaya antara MacBook dan laptop atau Windows nanti bisa terhubung. Kemudian presentation, di sini memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Ini kadang teman-teman menggunakan MacBook ataupun Windows, ini ada beberapa gambar yang tidak bisa dibuka di Windows ya. Nah ini harusnya itu harus sesuai dengan OSI. Jadi format gambar ataupun video ataupun format yang lain, ini HTTPS, SSL, TLS, ini bisa dibuka di antara Windows dan MacBook. Tidak cuma dari itu ya, kita ada sistem operasi juga Linux yang maksudnya di Indonesia mungkin untuk programmer ya. Jadi tidak semua menggunakan sistem operasi ya, yang paling gratis ya Linux. Kalau harusnya kalau kita menggunakan Windows itu yang asli ini berbayar. Kemudian layer ke-5 di sini session. Di situ membentuk koneksi, kemudian memutuskan ketika seluruh data terkirim. Jadi yang contohnya NetBIOS dan PPTP. Di sini membentuk koneksi, kemudian untuk mengirim data ya. Ketika seluruh data terkirim, memutuskan ketika seluruh data terkirim. Kemudian layer selanjutnya transport,
mengatur flow control acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Di sini TCP dan UDP. Ini untuk mengatur flow controlnya. Oke, kemudian network. Di sini fungsinya untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya router, switch. Teman-teman sudah pernah setting router belum? Ada yang pernah nyeting router, teman-teman? Belum, Pak. Belum pernah. Di router itu fungsinya untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Kemudian memberikan alamat-alamat harus sesuai ya. Umpamanya alamat routernya IP-nya 192.168.0.0. Kemudian komputer 1 sampai 10 komputer itu akan terhubung ke routernya tadi, tapi alamat yang paling terakhir itu berbeda, umpamanya 192.168.0.1. Kemudian komputer 2 192.168.0.2. Ini yang membedakan nomor IP yang di belakangnya tadi ya. Kemudian layer kedua data link. Di sini fungsinya menambahkan MAC address pada paket atau pada paket. Contohnya switch. MAC address ini setiap hardware, HP ataupun komputer itu ada nomornya. Nah, ini bisa dilihat kalau yang di komputer ya bisa di CMD ya, untuk melihat kalau yang HP mungkin dilihat di wirelessnya settingan HP-nya Android itu ada nomor MAC address. Umpamanya kita punya jaringan WiFi di rumah, kemudian tidak semua saya batasi untuk pengaksesan internet, umpamanya cuma 2 laptop dan 2 HP di rumah. Nah, kita daftarkan nomor MAC address-nya tadi, nomor yang bawaan dari HP ataupun laptop, kita daftarkan pada aplikasi yang pada router, umpamanya kita menggunakan IndiHome. Nah, nanti kita setting ada 4 hardware, yang 2 laptop sama 2 HP, 2 Android umpamanya. Nah, yang bisa mengakses data internet itu cuma 4 komputer tadi, 4 hardware tadi. Kemudian yang lain umpamanya mau connect tapi tidak bisa mengakses internet ya. Nah, ini kita setting dengan menambahkan MAC address setiap pada switch-nya di sini. Kemudian layer selanjutnya di sini physical. Fungsinya mengirimkan data melalui media transmisi. Jadi secara fisik ya. Ada menggunakan hub dan NIC dan kabel. NIC itu seperti kartu grafis ya. PCI ya. Oke, dari keempat layer tadi, jadi setiap produk namanya Intel, AMD ataupun Samsung ini harus sesuai dengan protokol ke-7 layer tadi ya. Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Simpulan. Kemudian pengiriman data ya harus dari yang sebelah kiri ini komputer 1, komputer 2 sebelah kanan. Jadi pengiriman data ini harus sesuai. Jadi urutan application masuk ke data masuk ke application komputer kedua. Selanjutnya proses komunikasi data dan jaringan komputer. Jaringan komputer di sini ya, kita pengertiannya jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Jadi
Jaringan komputer itu jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer di sini adalah agar dapat mencapai tujuan. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis ya. Pihak yang meminta atau menerima di sini klien, sebutannya klien. Dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Jadi teman-teman kalau punya dua komputer atau dua HP atau dua mesin, mana kalian tentukan mana yang server, mana yang klien. Kalau klien itu yang menerima, kalau yang server itu yang memberikan. Nah ini harus dipahami, harus bisa membedakan ya. Umpamanya mesin satu, mesin produksi, kemudian datanya dikirim ke mesin pengemas. Nah ini servernya berarti mesin produksi, kliennya mesin pengemas. Nah, seperti itu. Kemudian desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Kemudian cara kerja komunikasi data jaringan komputer, di sini perangkat jaringan komputer merupakan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Komponen yang dimaksud adalah media hardware. Cara kerjanya, dari komputer dihubungkan melalui wireless modem supaya bisa terhubung ke internet. Ini untuk mengirim data ya. Ini menggunakan wireless, bisa juga menggunakan kabel. Jadi di setting dulu nomor IP. Tapi kalau menggunakan wireless tidak perlu, mungkin tinggal password ya, password sama username, dia bisa langsung terhubung ke internet. Kemudian komponen utama pada komunikasi data jaringan komputer di sini ada 4 yang paling utama. Yang pertama sender atau pengirim informasi. Yang kedua protokol, aturan atau standar yang mengatur perpindahan komunikasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi ada aturannya di sini menggunakan protokol. Kemudian yang ketiga media transmisi. Jadi media yang menghubungkan antar komputer agar saling terhubung, bisa menggunakan kabelan, bisa menggunakan wireless, bluetooth, ataupun infrared ya. Kemudian receiver, di sini sebagai penerima data yang dikirim. Keempat komponen utama pada komunikasi data dan jaringan komputer: sender, protokol, media transmisi, dan receiver. Untuk komunikasi data, di sini mentransmisikan data elektronik melalui media. Medianya di sini bisa kabel, ini untuk hardware-nya ya. Ada kabel koaksial, kabel twisted, UTP atau STP. Ini kabel twisted itu kabel LAN maksudnya. Kemudian ada kabel fiber optik. Ini yang digunakan di IndiHome ya. Mungkin teman-teman yang rumahnya sudah IndiHome mungkin menggunakan kabel fiber optik di sini. Oke, selanjutnya transmisi data di sini jaringan komunikasi data ya. Oh, yang ini ya, tadi hardware sama software. Yang software bisa menggunakan wireless, infrared, microwave, gelombang mikro maksudnya. Oke. Diagram model komunikasi data sederhana di sini ya. Jadi dari sumber source, kemudian ditransmisikan atau dikirim, kemudian dari transmitter dikirim ke transmission system, diolah, kemudian setelah diolah dikirim lagi ke receiver, ke penerima, dari receiver kemudian dikirim lagi ke destination atau ke tujuan. Ini yang general block diagram untuk komunikasi data.
Contoh untuk komputer, di sini ada workstation. Dari workstation kemudian dikirim ke modem, modemnya ya terpisah ya. Sekarang ada yang sudah jadi satu sama komputer, ada yang terpisah, tapi yang ini terpisah antara modem dan workstation. Dari modem ini dikirimkan ke pemancar ya, public telephone network atau ke BTS. Kemudian baru kirim ke modem, diterima ke modem, modem dikirimkan ke server. Ini model komunikasi sederhana. Oke, untuk komunikasi data di sini dilihat teman-teman, yang dari sumber itu berupa data digital. Ada ini aliran data bit-bit ini. Kemudian dari sumber dikirim ke pengirim. Ini dirubah ya dari digital ke analog. Pengirim di sini menggunakan converter, biasanya dari DAC, digital analog converter. Fungsinya ya mengubah sinyal digital ke sinyal analog. Dari sinyal analog kemudian masuk ke sistem pengiriman. Sistem pengiriman, kemudian ini masih data analog, analog diterima ke penerima. Dari penerima diolah dari analog ke digital. Dari digital ini diterima ke tujuan. Kemudian outputnya teks ya. Dari awal teks, outputnya jadi teks. Diolah menggunakan pemroses dari. Jadi teman-teman ya paling nggak mendapatkan mata kuliah digital itu tahu pemrosesan data ya. Atau mata kuliah interface juga harus bisa. Maksudnya kalian tuh data apapun di luar sana, umpamanya teman-teman mau membaca data aliran air, kecepatan aliran air, berarti di situ menggunakan analog. Kalau teman-teman mau menampilkan dalam digital, ya harus dirubah dulu menggunakan rangkaian digital. Oke. Ini untuk komunikasi, aliran data digital bit, sinyal analog, kemudian aliran digital bit jadi teks. Kemudian aplikasi sistem komunikasi data, di sini contoh penggunaan aplikasi komunikasi data itu contohnya apa? Pertama email. Ini email kan kalian yang sudah kalian lihat itu kan data yang sudah jadi teks ya. Umpamanya saya mengirimkan teks dari email satu umpamanya ke email teman-teman. Nah itu datanya yang saya tulis, saya ketik itu masih teks. Kemudian sebelum teman-teman menerima itu ada pemrosesan data. Digital jadikan analog, analog jadikan digital, baru digital jadikan teks. Jadi pemrosesan data itu contohnya di email. Ada lagi untuk bank teller terminal atau ATM ya. Jadi umpamanya pemrosesan di ATM, teman-teman memasukkan password kartu ATM teman-teman, kemudian dari password tadi memberikan perintah ya, ada pilihan menu pada mesin ATM, umpamanya mengambil 100.000, datanya tadi langsung dikirimkan ke internet, ke pusat. Kemudian kalau pusatnya, kalau sudah diterima di pusat, maka pusat akan mengirim responnya tadi diterima ke mesin ATM tadi mengeluarkan uang 100.000. Nah ini yang aliran datanya itu kalian teman-teman harus paham ya. Tidak umpamanya mesin saja dijalankan tapi tidak terkoneksi internet ya tidak bisa untuk mengambil uang di ATM. Kemudian credit checking system. Nah ini yang mungkin teman-teman
belum mengerti ya untuk checking credit system di sini orang-orang yang mengajukan utang, kemudian ada sistem secara online untuk mengecek riwayat seseorang. Umpamanya saya pernah hutang di bank BRI, kemudian saya mau menghutang di bank BCA. Nah itu ada datanya itu kita lihat di server di pusat. Kalau di BI ya, di BI kemudian dilihat orang ini bermasalah apa tidak. Kalau tidak berarti boleh hutang, kredit akan cair. Seperti itu. Kemudian untuk hotel reservation system di sini bisa yang sudah umum ini ya Traveloka, kita bisa pesan Oyo, OVO, Oyo atau apa ya, Red Doors ya. Ya ini bisa pesan reservasi hotel, bisa online, bisa langsung transfer. Kemudian traffic control system, nah ini untuk lampu lalu lintas ya, ini bisa dikontrol lewat pusatnya di Polda. Ini bisa diatur kalau umpamanya pagi lampu merah timernya berapa detik. Nah ini kalau siang berapa detik, kalau sore berapa detik, malam berapa detik, ini bisa diatur secara online. Kemudian police emergency system. Nah ini kalau dari masyarakat 911 ya. 911 ini kalau ada emergensi maka polisi mengetahui posisi yang menekan tombol emergensi tadi. Selanjutnya penyampaian komunikasi data. Dari ini penyampaiannya ada point to multiple atau broadcast ya, seperti grup ya. Namanya pengirim satu kemudian yang menerima banyak. Ada point to point, jadi point ya satu mesin ke satu mesin, terus satu orang ke satu orang. Ada lagi di sini ada metode komunikasi data. Ada 3, simplex satu arah, contohnya televisi. Kemudian half duplex 2 arah, tetapi satu arah pada satu waktu, tidak bareng. Jadi yang membedakan waktunya. Contoh radio polisi atau HT. HT tahu nggak teman-teman? Halo? Tahu, Pak. Oke, kemudian full duplex 2 arah pada waktu bersamaan. Jadi ngomong bareng itu kedengeran semua. Contohnya telepon, bisa ngomong bareng, bisa terima bareng. Yang kita lakukan ini menggunakan yang Google Meet ya. Kita ini full duplex aja. Metode komunikasi data. Jadi bisa ngomong bareng, bisa mendengar suara bareng. Oke, untuk digambarkan ya. Di sini ada half duplex, ada transmitter, ada komputer 1, kemudian receiver komputer 2, kemudian bergantian half duplex yang transmitter nanti mengirim dari receiver ke transmitter ya, balik. Selanjutnya full duplex ini 2 arah, dia bisa bareng-bareng menerima data ataupun mengirim data. Oke. Komunikasi pada jaringan telepon. Teman-teman lihat mungkin zaman dulu menggunakan 2 kabel ya dari Telkom, tapi sekarang hampir semua menggunakan fiber optik semua. Jadi sebelum perubahan ke fiber optik itu jaringan telepon cuma 2 kabel, itu bisa dicuri ya. Jadi umpamanya tetangga kita punya telepon rumah, kemudian kita mau mendengarkan percakapan, itu bisa diparalel ya. Jadi waktu dipanggil ada telepon masuk, kita bisa mendengar, kita tinggal menghubungkan paralel 2 kabel tadi.
Tapi sekarang karena sudah fiber optik mungkin lebih susah ya untuk menjamper. Jaringan komunikasi harus memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mentransmisikan bandwidth tersebut. Maka dari itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan bandwidth yang berukuran lebih besar guna melakukan transmisi suara, data maupun video. Adapun beberapa komponen komunikasi telepon sebagai berikut: jaringan telepon kabel dan jaringan telepon seluler. Ini yang kabel mungkin jarang ya sekarang menggunakan, mungkin cuma perkantoran saja yang menggunakan telepon kabel, lebih murah ya pakai seluler di sini. Jaringan telepon kabel di sini cara kerja telepon kabel diawali dari suara pengirim. Dari suara tadi diterima oleh mikrofon, dari mikrofon itu diubah dari suara menjadi sinyal listrik ya. Sinyal listrik kemudian disalurkan ke perangkat telepon. Dari sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi, kantor Telkom ya. Dari pusat akan diteruskan ke penerima. Setelah sampai di penerima, sinyal tadi dirubah menjadi suara ke speaker ya. Jadi prosesnya seperti itu, dari mikrofon suara jadikan sinyal dikirim ke pusat telekomunikasi, dari telekomunikasi dikirim ke penerima dirubah menjadi suara lagi. Oke, untuk jaringan seperti ini ada dua rumah, pelanggan, ada tiang, kemudian ada switching di sini, ada pusat telekomunikasinya ya. Jadi umpamanya menghubungkan nomornya berapa, ini switchingnya akan bekerja, kemudian akan terhubung antara pelanggan satu ke pelanggan 2. Selanjutnya jaringan telepon seluler. Kalau teman-teman rumahnya dekat BTS mungkin sinyalnya lebih kuat ya. Kalau yang jauh dari BTS ini yang susah, yang di pantai itu ya jarang ya. Tapi sekarang di Pantai Wonosari ya mungkin sudah ada BTS-nya, tapi untuk beberapa kartu saja ya. Cuma Telkomsel mungkin bisa. Dari HP 1 kemudian diterima oleh BTS kemudian masuk ke BSC diolah ke MSC, dari MSC dikirim ke MSC, kemudian BSC lagi, BTS lagi, kemudian ke HP 2. Di sini dari suara pengirim dirubah menjadi sinyal, diterima ya dari menggunakan mikrofon tadi. Mikrofon itu fungsinya ya mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal itu dipancarkan melalui BTS terdekat ya. Jadi otomatis nomor HP kalian tuh mencari atau langsung terhubung ke BTS terdekat. Setelah itu sinyal dari BTS akan diteruskan sampai ke pusat telekomunikasi dan akan dikembalikan lagi ke BTS yang terdekat dengan penerima. Sinyal yang diteruskan akan sampai ke penerima dalam bentuk sinyal dan akan diubah melalui speaker. Perangkat jaringan komputer. Perangkat pertama itu modem ya, atau singkatan dari modulator demulator. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan kita ke internet. Ya, modem ini ada kartunya ya, sama aja dengan HP ya. Tapi dia langsung dikomunikasikan ke komputer menggunakan USB serial di sini. Jadi data internet tadi dikirim menggunakan serial. Oke, perangkat komputer, kabel jaringan. Di sini kabel jaringan biasanya digunakan tergantung menggunakan topologi jaringan. Yang sebelah kiri di sini fiber optik, kemudian yang tengah di sini koaksial,
Koaksial itu ya ada dua kabel, yang tengah satu, yang pinggir yang mengelilingi selimut ini ada lapisan aluminium foil, ini tembaga, jadi ada dua kabel. Kemudian untuk kabel UTP atau STP ini LAN ya, ada yang straight, ada yang cross. Kalau teman-teman nanti belajar di jaringan komputer di semester 5 mungkin ya, nanti diajari untuk menghubungkan ini membuat jalur kabel untuk cross maupun straight. Oke, perangkat yang lain di sini konektor ya, alat yang menghubungkan kabel dengan NIC. Untuk kabel UTP atau kabel LAN di sini menggunakan konektor RJ45. Nah, ini yang harus hafalkan ya, mungkin teman-teman mungkin belum mengenal konektor RJ45. Jadi kalau untuk telepon itu RJ25, tapi kalau untuk kabel LAN atau internet itu menggunakan RJ45. Kemudian ada koaksial. Koaksial di sini konektornya menggunakan tipe BNC. Bentuknya seperti ini. Kemudian fiber optik sudah terhubung ya, fiber optik dia antara konektor sama kabel sudah jadi satu. Perangkat jaringan komputer yang lain ini namanya hub. Nah, ini sesuai ya, kalau teman sesuai kebutuhan maksudnya. Di sini ada, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 komputer yang bisa dihubungkan, dikomunikasikan. Umpamanya kalian mendapatkan proyek untuk menghubungkan, untuk membuat ruangan komputer. Nah, untuk terhubung supaya komputer satu sama komputer yang lain ini menggunakan hub ya. Kemudian disetting nomor IP-nya, kemudian kabelannya dihubungkan antara komputer sama hubnya ini. Selanjutnya perangkat yang lain namanya switch. Perangkat ini umumnya digunakan untuk topologi star. Contohnya seperti ini. Jadi antara komputer A sampai D di sini, ini alirannya yang server dari A di sini ya. A-nya itu server, arah panahnya ini dilihat. Jadi satu itu mengirim, kemudian yang tiga ini klien. Ini untuk standar hub ya. Kemudian yang untuk switch, dia bisa klien semua, bisa server semua. Oke. Jadi satu saja yang dihubungkan, namanya A dan B ya. Yang komputer A itu mengirim ke switch, switch mengirimkan ke B. Yang tadi, yang hub tadi, yang A langsung mengirimkan ke banyak komputer. Nah, ini sesuai kebutuhan juga. Maksudnya pakai hub bisa, pakai switch juga bisa. Ada lagi perangkat jaringan komputer, di sini ada bridge namanya. Di sini untuk menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband. Bentuknya seperti ini ya, ada dua konektor, dua konektor kabel LAN, kemudian dihubungkan dua komputer tadi. Ada lagi perangkat yang lain namanya repeater. Nah, kalau teman-teman rumahnya ada yang dekat kantor apa ya, namanya kantor Telkom, namanya rumahnya dekat kantor Telkom. Nah, saya nggak usah pasang kabel dari Telkom ke rumah, tapi cukup untuk penguat jika ada wifi-nya ya. Kalau teman-teman mendapatkan sinyal jelek di rumah dari tetangga atau dari sumber wifi, itu bisa dikuatkan menggunakan namanya repeater yang mempunyai fungsi di sini memperkuat sinyal ya, memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama
dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Jadi umpamanya saya mendapatkan WiFi dari kantor pajak. Dari kantor pajak tadi saya tahu passwordnya apa, tapi sampai di rumah kok sinyalnya nggak kuat, sinyalnya lemah. Ya saya membeli repeater. Kemudian saya pasang, saya setting. Oh ternyata WiFi kantor pajak passwordnya ini, kita masukkan. Kemudian saya pengen pancarkan, tapi dengan nama WiFi yang berbeda, umpamanya rumahku. Kemudian saya kasih password yang beda, 123 umpamanya. Nah ini fungsinya untuk penguat sinyal ya, sinyal WiFi, namanya repeater. Ada lagi perangkat jaringan komputer namanya NIC. Jadi sebuah kartu yang mempunyai fungsi sebagai jembatan dari komputer ke jaringan komputer. Komputer di sini komputer yang CPU ya, bukan yang laptop ataupun netbook. Tugas NIC di sini untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Bentuknya seperti ini, sebelah kanan di sini. Ini ditancapkan pada CPU atau mainboard, motherboard yang sebelah bawah tadi. Kemudian ada yang konektornya langsung ke WiFi atau wireless. Kemudian ada juga yang kabelan. Nah ini sesuai kebutuhan. Kalau yang di lantai 4 itu yang menggunakan ini kabelan. Kalau yang nggak ada yang kabelan ya pakai wireless. Kemudian perangkat jaringan yang lain namanya router. Router di sini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router kita dapat menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contohnya di sini nomor IP ya. Ada nomor IP 192.168.2.0 dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200.0. Nah ini yang fungsi dari router itu menghubungkan dua jaringan. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja router berada pada lapisan ketiga OSI. Selanjutnya, jaringan komunikasi data. Di sini ada 3, local area network, kemudian metropolitan area network, yang terakhir wide area network. Maksudnya apa? Local area network. Di sini jaringan komunikasi data yang terhubung dalam satu atau antar ruang, dalam satu dan antar dua gedung. Ini menggunakan LAN. Umpamanya gedung mekatronika sama gedung farmasi itu menggunakan jaringan LAN. Kemudian lantai 3 meka sama lantai 2 itu menggunakan jaringan LAN. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Di sini jaringan komunikasi data yang terhubung antar daerah dalam satu kota, umpamanya desa Maguwo dengan desa Condong Catur, umpamanya seperti itu. Jadi menggunakan Metropolitan Area Network. Yang ketiga, Wide Area Network. Di sini jaringan komunikasi data yang terhubung antar kota dan negara maupun antar benua. Bisa Australia, Indonesia, Asia. Ini menggunakan Wide Area Network. Contoh penggunaan jaringan LAN pada suatu perusahaan ini ada gambarnya ya. Jadi setiap printer atau setiap ruang komputer, ini komputernya ada tambahan printer, ada tambahan hub, kemudian hub 1 ini terhubung ke hub yang lain, kemudian dibagi. Jadi setiap umpamanya
lab mikro sama lab elektronika dasar. Ini ada hubnya masing-masing, kemudian terhubung, kemudian dari komputer di lab mikro sama lab LDAS bisa terhubung ya, menggunakan hub semua, menggunakan kabelan panjangnya 20 meter, 50 meter ada di sini. Kemudian satu komputer terhubung ke printer, kemudian ada satu yang terhubung ke internet di sini. Contoh penggunaan MAN pada suatu perusahaan. Ini contohnya, jadi pabrik satu sama pabrik yang lain itu jaraknya lumayan jauh, maka areanya harus pakai pemancar ya. Jadi menggunakan antena pengirim sama antena penerima. Contohnya seperti ini. Ada base station dikirim ke multi tenant customer. Ada base station 1. Kemudian ada repeater diterima ke SME, residential customer. Ada show customer juga. Ini untuk contoh penggunaan MAN pada suatu perusahaan. Jadi perusahaannya itu wilayahnya berbeda. Contohnya kalau di sini ya kampus Sanata Dharma kan ada 5. Kampus 1 di Merican, kampus 2 di Merican, dengan kampus 3 di Paingan, ada kampus 4 di Kentungan, ada kampus 5 di Kota Baru. Di situ menggunakan jaringan MAN di sini. Metropolitan Area Network. Kemudian contoh penggunaan WAN pada suatu perusahaan. Di sini dibayangkan kalau di benua Asia, benua Australia, Eropa ini akan terhubung dalam satelit. Jadi datanya tadi dipancarkan ke satelit dulu, satelit kemudian dipancarkan ke penerima ya. Kemudian topologi jaringan komputer. Di sini topologi maksudnya apa? Suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, star, peer-to-peer network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dan kelebihan kekurangannya sendiri. Yang pertama, topologi bus. Jadi gambarnya seperti ini, topologi bus antara komputer, dia mencabang ya. Jadi ada satu garis bisa mengirim sama menerima, satu garis ini. Keuntungannya di sini hemat kabel. Kemudian layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tapi juga ada kerugiannya juga. Bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kemudian ada topologi cincin. Keuntungan di sini hemat kabel, kerugiannya komunikasi data terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Dan pengembangan jaringan lebih kaku. Topologi ketiga, topologi star atau bintang. Keuntungan di sini paling fleksibel, pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Dan pengendalian terpusat, kemudian deteksi dan isolasi. Kekurangannya, kesalahannya, kemudian pengelolaan jaringan, kerugian, boros kabel, kemudian pengendalian terpusat, hub, jadi elemen kritis jika rusak seluruh jaringan tertentu. Oke ya, yang kita gunakan pada lantai 4 itu menggunakan topologi star atau bintang ya. Jadi setiap komputer langsung terhubung ke hub atau ke switch ya. Kemudian ada lagi topologi pohon atau tree. Kelebihannya dapat membentuk suatu kelompok tertentu dalam jaringan. Jadi setiap bagian ya, umpamanya lab kendali sama lab mikro, ini ya cabangnya.
Kemudian kelemahannya, jika simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka simpul di bawahnya juga tidak berfungsi. Oke. Manfaat jaringan komputer. Di sini ada 3. Resourcing sharing. Maksudnya apa? Resourcing sharing dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misalnya seorang pengguna yang berada pada jarak 100 kilo jauhnya dari suatu data. Umpamanya teman-teman kalian nanti kalau dapat proyek dari pabrik untuk membaca data boiler, saya pengen datanya tadi suhu dan kelembapan saya kirim ke beda ruang, tapi jaraknya jauh 10 kilo seperti itu. Nah ini kita menggunakan jaringan komputer. Jauhnya dari suatu data, tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Nah ini teman-teman kalau nanti mendapatkan proyek tadi, contohnya tadi membaca data boiler, suhu ataupun kelembapan mau dikirim ke beda ruang, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless. Tapi kalau menggunakan kabel mungkin ada batasnya ya, maksimal 15 meter ya mungkin ya. Kemudian dilihat juga data-data itu ada yang hilang apa enggak. Biasanya kalau semakin jaraknya jauh semakin bermasalah, karena kabelnya pun akan mempunyai hambatan tinggi. Yang kedua, manfaatnya reliabilitas tinggi. Di sini dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan, contohnya semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2 atau 3 atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga bila salah satu mesin rusak, maka salinan di mesin yang lain bisa digunakan. Contohnya ya Google Drive ya. Google Drive itu kalau kita menyimpan data, maunya data skripsi atau data tugas akhir supaya tidak hilang, ya paling enggak kita simpan di Google Drive atau di medsos. Jadi kita bisa buka, bisa upload, bisa download di situ untuk mendapatkan data. Tidak cuma umpamanya komputer kita rusak, kita masih bisa mengakses data-data yang kita simpan. Kemudian yang manfaat ketiga itu hemat biaya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Tentang jaringan komputer atau menghubungkan, kalau teman-teman mempunyai tawaran proyek untuk pemrosesan pengiriman data, nanti kita bisa diskusikan, kita bisa ngobrol bareng supaya data umpamanya dari ruang satu ke ruangan yang lain bisa sesuai ya, datanya data asli. Jadi yang sebagai masalah umpamanya di industri itu ya antara data klien sama server ini yang harus harus didapat data yang sebenarnya supaya terpusat ya. Umpamanya mesin satu di industri, umpamanya di pabrik ada 10 mesin. Nah, supaya kita bisa mengontrol kondisi mesin, dikasih sensor suhu, dikasih sensor kelembapan, ada sensor umpamanya olinya habis, umpamanya ada sensor level, itu bisa kita baca semua di server dengan jarak yang lumayan jauh. Umpamanya pabriknya luas, kita bisa membaca setiap mesin, data mesin tadi di servernya, atau kita langsung diupload di website, kita bisa mengakses
posisi kondisi mesin itu seperti apa, nanti kita bisa cek. Nah, ini fungsi dari jaringan komputer. Oke, ada pertanyaan? Atau terlalu cepat saya menjelaskan, atau ada masukan gimana, saran? Silakan. Belum ada? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum, Ya, Pak, belum. sementara jelas dulu ya. Nanti bisa dilihat di YouTube saya, atau di PPT-nya saya share di LMS ya. Jadi materi pengajaran saya share di YouTube. Nanti teman-teman kalau belum dong bisa ditanyakan di YouTube ya, atau nanti saya akan balas satu-satu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya apa ya, hampir semua ini dosen di mekatronika nanti buat YouTube semua. Jadi pengajaran nanti teman-teman mau belajar motor listrik bisa klik di YouTube di akun dosennya Pak Eko Aris umpamanya. Kemudian kalau saya mungkin mata kuliah sensor, mata kuliah komputer dasar, mata kuliah robotika, mungkin saya di situ ada beberapa video yang sudah saya share. Nanti bisa kita belajar bareng. Oke, seperti itu untuk pertemuan ke-8. Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta salah satu pimpin doa untuk penutup ya. Hubertus Maco. Ada nggak Hubertus Maco? Marco. Ada, Pak. Oke, pimpin doa. Ya, sebelum menutup perkuliahan pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai.